Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan mempresentasikan UTS Praktikum PWeb. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Nasmuddin dengan NIM 2011. Oke, langsung saja kita ke proyeknya. Langkah pertama yaitu kita buka untuk Laragonnya, kemudian kita start dulu. Nah, karena saya udah bikin proyeknya, harusnya kan di Good Apps ini. Cuman karena saya sudah bikin, maka langsung saja kita masuk ke Visual Studio-nya. Nah, untuk mengecek terminal, kita masukin dulu adalah Nah, pada server ini sudah muncul dan akan dimunculkan di sebuah terminal. Nah, ini untuk tampilannya saya split aja biar gampang untuk presentasinya. Nah, yang pertama-tama yaitu di sini sudah menampilkan halaman login dari web yang saya buat. Nah, untuk prosesnya di sini untuk semua tampilannya diatur di dalam login.php. Nah, di login.php ini sudah diatur seperti logo, judul, kemudian username, email, password. Ketentuannya itu semuanya di set tuh di sini. Kemudian karena di sini sudah saya tanyakan ke Abstract bahwa CSS-nya itu boleh disatukan di blade-nya, maka untuk CSS-nya juga saya include-kan ke dalam blade. Nah, ini untuk pengaturan seperti logo dan judulnya, kemudian untuk form loginnya seperti apa, kemudian, nah ini ada semacam error message. Nah, untuk apa error message? Jadi error message digunakan ketika kita salah menginputkan username atau email, maka dibikinlah sebuah parameter yang bertandakan error jika tidak sesuai. Nah, untuk mengetahui salahnya di mana, di sini diatur di page controller. Di page controller, nah di sini di proses login, saya sudah men-set bahwa username, email dan passwordnya harus sesuai dengan request yang saya buat. Nah, di sini parameter login sudah saya set seperti fahmi@gmail.com, kemudian username-nya dan emailnya. Dan jika datanya salah, maka akan menampilkan error dan itu sudah di set di dalam tadi di login.blade.php. Langsung saja kita login. Untuk emailnya pakai ini dan kita langsung masuk. Nah, kurang lebih seperti ini tampilannya. Nah, untuk halaman selanjutnya yaitu kita berada di dashboard. Nah, untuk pengaturan dashboard kita ada di sini, pengaturan tampilan dashboard. Nah, semua pengaturan tampilan dashboard ada di sini. Dari seperti selamat datang Fahmi ini di set di sini, selamat datang Fahmi, kemudian font-font lainnya tuh di set di sini. Kemudian di sini saya menambahkan sebuah sisi interaktif untuk pengguna. Di sini ada lihat promo spesial yang sudah saya tambah. Jadi kan lihat promo spesial ini masih di dalam dashboard, tetapi harus dibikin jika kita membuat halaman promo spesial sendiri itu bakalan membuat promo.blade.php. Nah, akan membuat itu baru, tapi untuk tampilan awalnya itu masih di set di dashboard. Nah, itu disimpan di sini di promo card ini. Nah, ini bisa dipencet dan bakalan menampilkan promo apa saja yang sudah saya set. Nah, untuk halaman yang ini yang khusus promo itu ditampilkan di sini. Nah, ini sudah saya bikin. Untuk ketentuannya promo ini bakalan ada di tiap hari Minggu saja. Nah, di sini ini untuk pengaturan promo-promonya. Kemudian ini memberi parameter untuk tombol kembali ke dashboard. Nah, ini road to dashboard. Nah, kemudian kita untuk pengaturan kembali ke dashboard lagi ya. Nah, untuk pengaturan dashboardnya semua di set di page controller. Jadi untuk blade-nya ini cuma sebagai HTML dan CSS-nya saja. Jadi versi PHP-nya aja. Cuman buat kayak data-datanya itu disimpan di page controller ini. Nah, di sini tadi buat arah-arahnya itu kayak misal dari login ke dashboard itu juga sudah diatur di page controller ini. Nah, lanjut untuk bagian dashboard ya di sini. Nah, ini kalau misal dan semuanya tuh bakalan ada parameter gini. Jika username atau emailnya salah, nah dia tuh nggak bisa lanjut ke page seperti pengelolaan. Ini kan ada, bentar, saya besarin dulu. Nah, ini kan ada kayak pengelolaan, profile, itu semua ada parameternya. Jadi kalau misalnya salah, username passwordnya nggak bakal bisa masuk ke halaman-halaman ini. Oke, kita split lagi. Nah, kemudian lanjut ke dashboard. Di sini ada pengaturan. Nah, ini diarahkan kalau salah bakalan diarahkan ke login lagi, dan kalaupun berhasil return maka bakalan berhasil dan ke dashboard. Nah, ini dia untuk pengaturan dashboard saya. Lanjut ke pengelolaan.
di pengelolaan ini saya beri dua button untuk memudahkan user. Jadi di sini untuk navigasinya, dan kalau misal user habis lihat dari promo, maka dia bisa pencet di sini, lihat semua menu dan bakalan langsung ke pengelolaan. Nah, balik lagi untuk semua tampilan pengelolaan ini disimpan di pengelolaan.blade. Nah, semuanya tuh tersimpan di sini seperti kayak judul halamannya, kemudian grid-gridnya ini. Nah, oh ya, buat kayak tabel-tabel kayak gini itu masih diatur di dalam page controller. Jadi nyimpan menu-menunya ini diatur di sini, page controller. Kita lihat. Nah, untuk pengelolaan menunya di sini udah jelas bahwa menu-menu ini masih disimpan di page controller. Jadi yang membuat tabel-tabelnya ini disimpan di sini. Kemudian lanjut ke pengelolaan lagi. Nah, tapi di bagian gambaran menu ini adalah aset-aset atau picture yang ditampilkan. Nah, untuk asetnya ini saya simpan di bagian publik. Nah, di sini biar mempermudah saya kasih inisiasi sebagai angka saja buat manggilnya. Nah, di sini ini manggil aset 1 dan seterusnya itu menampilkan gambar-gambar ini. Kemudian ini ada di bagian lihat detail. Nah, di bagian lihat detail ini menyimpan deskripsi makanan dan minumannya di sini. Kemudian untuk isi kartnya, nah ini pengaturannya masih di sini. Dipanggil lagi menu-menu yang di atas itu. Kemudian buat tombol detailnya, ini button outline di setting di sini. Nah, ini lihat detail bakalan memunculkan deskripsi yang tadi, kemudian serta harganya. Kemudian ada juga tombol pesan untuk menambahkan sisi interaktif bagi pengguna. Di bagian tombol pesan ini bakalan memunculkan, nah ini misalnya di bagian ini. Nah, ini untuk alertnya sebenarnya bisa dipisah, cuman karena ini project kecil bukan seperti project akhir, maka saya satukan saja biar kalau misalnya ada error, untuk error endingnya saya bisa langsung ganti di satu halaman di pengelolaan Blade ini saja. Nah, di sini ini bisa ada sisi interaktif yaitu pesan sekarang, ditambahkan adanya deskripsi berhasil dikirimkan ke kasir. Nah, di situ, nah ini untuk alertnya diambil dari sini, kemudian script pesannya. Nah, ini untuk titelnya pesanan dikirim, kemudian berhasil, sukses, kemudian ada oke yang tadi itu. Nah, ini diatur di dalam pengelolaan .blade ini. Ini berbagai menu yang ada di web restoran ini. Kemudian lanjut yang terakhir itu ada profile. Nah, di sini untuk pengguna ini bisa logout dan settingannya tuh ada di sini. Nah, ini logout. Nah, ada parameternya lah. Masih ada parameter supaya pengguna ini masih memastikan bahwa mereka ingin logout atau tidak. Nah, untuk pengaturan profile ada di sini. Nah, ini untuk bagian-bagiannya seperti foto profile, kemudian judul, itu di-set di bagian profile.blade. Seperti tombolnya juga di-set di sini. Nah, tapi untuk apa saja data yang disimpan itu ada di bagian page controller. Nah, ini untuk session logoutnya tadi itu ya, yang memunculkan. Nah, ini itu di-set di sini, di logout itu di sini, di page controller yang ini. Bakalan ada parameter yang menampilkan bahwa Anda mau logout atau tidak, seperti itu. Kemudian satu lagi, tadi sempat kelewat bahwa di pengelolaan ini, nah bentar. Nah, kan ini di sini kan untuk bukan di pengelolaan, sebentar. Di bagian promo. Nah, ini dulu. Nah, di bagian sini ini kan masih banyak ya menunya ya, tapi yang saya mau tampilkan di sini hanya minuman saja. Maka untuk filternya bahwa menunya ini yang ditampilkan hanya minuman aja, meskipun makanan itu juga masuk di sini ya. Nah, tapi aku maunya minuman aja, dan parameter itu ada di sini. Nah, dia bakalan ngeset minuman saja untuk ditampilkan. Nah, di sini kalau bisa berhasil ditampilkan menunya seperti itu. Nah, kemudian ini footer itu adanya di sini. Nah, ini untuk set footernya saya isi Gmail, kemudian berdirinya restoran ini. Kemudian untuk bagian navbar ya. Nah, ini sekilas untuk bagian navbarnya, tampilannya seperti ini. Nah, ini disettingnya di sini. Nah, untuk navbarnya bahwa navbar ini juga perlu dibedakan karena ada button-button yang berurutan dan arahnya itu berurutan. Maka disettingnya di sini. Nah, ini misal dari dashboard. Dari dashboard udah berhasil dilanjutin ke pengelolaan. Pengelolaan ada isinya, kemudian dilanjutin ke profil seperti itu sampai logout. Di sini, nah ini juga include CSS-nya juga. Nah, di sini aku pakai Bootstrap buat CSS-nya. Kemudian kita masuk ke apa? Oh ya, untuk app
.build ini jadi ini struktur dari struktur dari tampilannya, dari keseluruhan tampilannya. Jadi dari dashboard, kemudian sampai ke profile. Nah, ini di set di sini. Ini untuk bootstrapnya. Nah, di sini. Bentar. Nah, untuk strukturnya itu ibarat kayak atasnya itu apa, tengahnya itu apa, bawahnya itu apa, di set di sini. Nah, ini navbar, kemudian konten utamanya itu di tengah, kemudian buat footernya itu ya jelas di bawah. Nah, ini bakalan berurutan, konten di tengah, navbar di atas, kemudian buat footernya di bawah. Nah, yang terakhir ini ada oh ya, web.php. Nah, web.php ini tujuannya menampilkan jadi ini kan kita ada di bagian promo ya. Nah, untuk tujuan dari web PHP-nya ini mengarahkan, jadi kita tuh nggak perlu mencet di webnya, tapi kita bisa langsung ganti di bagian URL-nya ini. Misal kita mau ke dashboard ya, kita ketik dashboard. Nah, dia bakalan langsung pindah ke dashboard. Kemudian kita mau cek lagi, misal kita mau ke profile. Kita ke profile. Dia juga bentar. Kita mau ke profile. Dia bakalan langsung pindah ke profile. Nah, namun ada satu masalah. Kalau misalnya kita logout, nih ya kita logout. Kemudian kita ada di halaman login. Nah, kita ada di halaman login. Nah, ini tuh gak bakal bisa langsung pindah-pindah kayak tadi kalau di dalam penerapan web.php-nya ini. Misal kita mau ke dashboard ya. Nah, ini nggak bisa karena kita udah set tadi untuk parameter-parameternya. Jadi webnya ini udah ngebaca bahwa kita belum login, makanya kita nggak bisa lanjut ke halaman-halaman selanjutnya. Karena di dalam web kita ngebaca bahwa kita itu belum login. Kalau misalnya udah login, bisa melakukan hal-hal kayak tadi. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.